semuanya, perkenalkan saya Heni Tuahyuni dari NIM 252310101003 dan teman saya Monica Talia Diana dengan NIM 252310101004. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep anatomi fisiologi. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu anatomi fisiologi? Apakah kalian tahu bahwa anatomi dan fisiologi itu seperti peta dan panduan perjalanan tubuh kita? Anatomi menggambarkan di mana letak organ, seperti peta, sedangkan fisiologi menjelaskan bagaimana organ bekerja, seperti panduan perjalanan. Anatomi berasal dari kata ana, yang berarti memisahkan, dan tomi, yang berarti irisan. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi dari tiap jaringan tubuh dan alat-alat tubuh. Jadi, mari kita eksplorasi tubuh kita dengan lebih baik. Teman-teman tahu nggak sih? Supaya kita lebih mudah untuk memahami tentang anatomi, maka kita bisa menggunakan garis atau bidang khayal atau yang disebut dengan garis imajiner. Nah, garis imajiner ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu garis tengah atau potongan sagital, di mana potongan sagital ini terdapat dari arah vertikal dari atas dari kepala ini turun hingga ujung kaki, sehingga dibagi menjadi 2 bagian antara kaki kanan dan juga kaki kiri. Nah, yang kedua itu juga ada potongan horizontal, di mana potongan horizontal ini berbentuk seperti ini dan juga memotong antara inferior dan juga superior atau bagian atas dan juga bagian bawah. Yang ketiga yaitu pembelahan sagital, yaitu pembelahan yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu kanan dan kiri. Yang keempat ada pembelahan koronal, yaitu membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu anterior dan posterior. Kemudian setelah ini kita akan membahas istilah anatomi berdasarkan garis alurnya serta bidang-bidang imajinernya. Yang pertama ada anterior, yaitu lebih dekat ke bagian depan. Contohnya, lambung terletak anterior terhadap limfa. Yang kedua medial atau garis tengah. Contohnya, jari manis terletak medial terhadap jari jempol. Yang ketiga ada superior, yaitu bagian atas. Contohnya mulut terletak superior terhadap dagu. Yang keempat ada dextra, bagian kanan. Yang kelima ada ventral atau bagian depan dari ruas tulang belakang. Yang keenam ada internal atau bagian dalam. Yang ketujuh ada proksimal atau bagian yang lebih dekat ke batang tubuh. Contohnya siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Yang kedelapan ada parietal, yaitu lapisan luar. Yang kesembilan ada superficial, yaitu bagian yang lebih dekat ke permukaan. Contohnya ada otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Yang ke-10 ada horizontal atau garis datar. 11 ada transversal atau potongan melintang. Ke-12 ada posterior atau lebih dekat ke bagian belakang. Contohnya jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Ke-13 ada lateral, bagian samping. Contohnya telinga terletak lateral terhadap mata. Ke-14 ada sinistra, bagian kiri. Ke-15 ada dorsal atau bagian belakang dari ruas tulang belakang. Yang ke-16 ada inferior atau bawah. Contohnya pusar terletak inferior terhadap payudara. Dan yang ke-17 ada eksterna atau bagian luar. Istilah selanjutnya adalah distal. Distal merupakan bagian di mana letaknya ini jauh dari batang tubuh. Nah, apa sih contohnya distal? Nah, contoh distal yaitu pergelangan tangan. Ini letaknya distal terhadap siku. Nah, setelah itu juga ada perifer. Perifer ini merupakan sebuah bagian di mana letaknya itu di tepi atau di bagian pinggir. Nah, selanjutnya juga ada visceral. Visceral merupakan sebuah bagian di mana letaknya di lapisan bagian dalam. Nah, selanjutnya juga ada profunda. Profunda ini merupakan sebuah bagian di mana letaknya ini menjauhi dari permukaan atau terletak di dalam sehingga jauh dari permukaan. Nah, contohnya yaitu tulang hasta dan juga tulang pengupil. Ini letaknya profunda terhadap otot bagian lengan bawah. Selanjutnya ada vertica, di mana vertica ini merupakan bagian yang tegak. Nah, selanjutnya juga ada longitudinal, di mana longitudinal ini bagian yang panjang. Selanjutnya juga ada sentral. Sentral ini merupakan bagian yang berada pada titik tengah. Selanjutnya juga ada ascendant. Ascendant itu merupakan bagian yang naik dan descendant itu bagian yang turun. Setelah itu ada kranial. Kranial itu yaitu bagian kepala dan caudal itu bagian dari ekor. Selanjutnya adalah bagian palmar. Bagian palmar ini terdapat pada bagian palmaris manus, di mana letaknya itu terdapat pada anggota gerak atas.
Nah, selanjutnya juga ada plantar. Plantar ini merupakan letaknya terdapat pada plantar pedus, di mana letaknya ini terdapat pada anggota gerak bawah. Nah, selanjutnya juga ada ulnar. Ulnar ini terdapat pada bagian ulna atau disebut dengan tulang hasta. Selanjutnya juga ada radial, di mana letaknya ini terdapat pada radius atau pada tulang pengumpil. Selanjutnya juga ada tibial. Tibial ini terletak pada tibia atau terdapat pada tulang kering. Selanjutnya ada fibular. Fibular ini terletak pada bagian fibula atau terdapat pada tulang betis. Kali ini kita akan membahas mengenai posisi anatomi. Posisi anatomi dibagi menjadi 4. Posisi anatomi yang pertama yaitu posisi anatomi berdiri. Posisi anatomi berdiri itu badan tegak. Selanjutnya yaitu mata dan wajah itu menghadap ke depan. Setelah itu tangan menggelantung di sisi-sisi tubuh dan juga telapak tangan menghadap ke depan. Beginilah posisi anatomi berdiri. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu posisi anatomi supin atau terletak, di mana posisi anatomi ini berbaring dan juga wajahnya menghadap ke atas. Sebenarnya posisi anatomi ini sama dengan posisi berdiri, tetapi yang membedakan yaitu adanya posisi horizontal dibanding dengan posisi vertikal. Yang ketiga ada posisi prone atau tengkurap. Pada posisi ini punggung menghadap ke atas, tubuh berada pada bidang horizontal dan dengan wajah menghadap ke bawah. Yang keempat ada posisi litotomi. Pada posisi litotomi tubuh berbaring terlentang, kemudian paha diangkat secara vertikal, lutut ditekuk dengan betis pada posisi horizontal. Posisi ini biasanya banyak dipakai pada prosedur kebidanan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gerakan anatomi pada tubuh manusia. Yang pertama, ada flexio atau menekuk sendi. Contohnya seperti ini. Yang kedua, ada extensio yaitu meluruskan sendi. Contohnya seperti ini. Kemudian setelah itu ada gerakan abduksio yaitu menjauhi badan. Contohnya seperti ini. Kemudian ada gerakan aduksio atau mendekat ke arah badan, contohnya seperti ini. Kemudian setelah itu ada rotasi, yaitu gerakan memutar sendi, contohnya seperti ini. Setelah itu ada gerakan sirkumduksio atau gerakan campuran dari flexio, extensio, abduksio, dan aduksio, contohnya seperti ini. Setelah itu ada gerakan elevansi atau gerakan mengangkat, contohnya seperti ini. Dan ada gerakan depresi yaitu gerakan menurunkan sendi, contoh seperti ini. Elevansi dan depresi juga memiliki contoh gerakan lain. Contohnya, gerakan saat membuka mulut, ini juga bisa disebut gerakan elevansi. Dan ketika menutup mulut, ini juga bisa disebut sebagai gerakan depresi. Selanjutnya adalah gerakan inversi dan juga gerakan aversi. Nah, untuk gerakan inversi ini merupakan gerakan kaki dimiringkan ke dalam. Selanjutnya, gerakan aversi merupakan gerakan kaki dimiringkan keluar. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya gerakan inversi dan juga gerakan aversi ini merupakan gerakan yang hanya diperbolehkan dalam pergelangan kaki saja, tidak untuk bagian yang lain. Selanjutnya adalah gerakan supinasi dan pronasi. Gerakan supinasi merupakan gerakan menengadahkan tangan. Sedangkan gerakan pronasi merupakan gerakan menelungkupkan tangan. Jadi gerakan supinasi dan pronasi seperti ini. Selanjutnya, gerakan endorotasi dan juga eksorotasi. Gerakan endorotasi ini merupakan gerakan memutarkan tangan ke dalam. Sedangkan gerakan eksorotasi merupakan gerakan memutarkan tangan keluar. Selanjutnya yaitu sumbu aksis. Sumbu aksis dibagi menjadi 3, di mana ada aksis sagital. Di mana aksis sagital ini yaitu memotong bagian sagital dengan transversal. Selanjutnya yaitu gerakan transversal, di mana gerakan transversal ini memotong bagian frontal dan juga dengan transversal. Yang terakhir adalah gerakan longitudinal, di mana gerakan longitudinal ini memotong bagian frontal dan juga median dengan arah gerakan atau berjalan dari atas ke bawah. Kali ini kita akan membahas mengenai bidang anatomi. Bidang anatomi dibagi menjadi 4. Bidang anatomi yang pertama adalah bidang anatomi median, di mana bidang anatomi median ini biasanya dilewati oleh aksis longitudinal dan juga aksis sagital. Biasanya disebut dengan mediosagital. Selanjutnya bidang anatomi yang kedua yaitu bidang anatomi sagital, di mana bidang anatomi sagital ini biasanya juga disebut dengan paramedian, atau biasanya itu batasnya itu sama garisnya dengan mediosagital. Yang ketiga ada bidang koronal.
Bidang koronal yaitu bidang yang memiliki aksis-aksis transversal dan sejajar dengan dahi dan tegak lurus dengan bidang sagittal. Yang keempat ada bidang koronal. Bidang koronal yaitu bidang yang tegak lurus dengan bidang transversal dan bidang sagittal. Kemudian, kita akan mempelajari terkait istilah anatomi untuk menyatakan bagian tubuh yang menonjol. Yang pertama ada proseus. Proseus itu merupakan nama umum untuk taju atau tonjolan. Yang kedua ada spina, yaitu taju yang tajam seperti duri. Yang ketiga ada tuber, benjolan bulat. Yang keempat, tuberculum, benjolan bulat yang kecil. Yang kelima, ada crista, yaitu gerinya adalah pesten. Pesten merupakan bagian benjolan yang ada pada pinggir atau tepi. Dan selanjutnya yaitu ada condylus. Condylus merupakan bagian yang menonjol pada tulang, biasanya berbentuk lingkaran. Dan ada juga epicondylus. Epicondylus merupakan sebutan bagi benjolan pada condylus. Selanjutnya yaitu ada cornu. Cornu merupakan tanduk. Dan selanjutnya ada linea, itu merupakan garis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian tubuh yang lengkung. Bagian tubuh yang lengkung yang pertama yaitu ada fossa, yaitu nama umum, dan juga ada fossula merupakan fossa yang kecil, dan juga ada fovea merupakan fossa yang kecil. Kemudian ada foveola, yaitu fovea yang kecil. Lalu ada sulcus atau alur, dan ada incisura atau taki. Selanjutnya, kita akan membahas istilah anatomi yang menyatakan lubang atau saluran. Yang pertama ada foramen yang berarti lubang. Kedua ada fissura yaitu celah. Ketiga apertura yang berarti pintu. Dan kanalis yang berarti saluran. Selanjutnya adalah ductus. Ductus merupakan pembuluh. Selanjutnya juga ada meatus. Meatus merupakan liang. Dan juga ada cavum. Cavum juga merupakan rongga. Selanjutnya juga selula. Selula merupakan tulang. Sekarang teman-teman, kita akan belajar mengenai rongga-rongga yang ada pada tubuh manusia, atau biasanya disebut dengan cavum atau suatu ruang. Yang pertama yaitu ada rongga pada kepala. Pada kepala terdapat tengkorak atau cavum cranialis, dan juga ada otak besar yaitu cerebrum dan otak kecil yaitu cerebellum, dan juga bagian batang otak yang disebut dengan brainstem. Selanjutnya yang kedua yaitu ada rongga pada mata. Rongga pada mata disebut cavum orbital, di mana pada mata ini terdapat bola mata yang disebut orbita. Selanjutnya pada hidung itu disebut dengan cavum nasi, di mana cavum nasi ini terdapat tempat udara pernafasan. Selanjutnya pada mulut itu disebut dengan cavum oris, di mana cavum oris ini terdapat gigi dan juga lidah. Dan yang terakhir yaitu ada cavum pada telinga, biasanya disebut dengan cavum fani. Pada cavum fani ini terdapat tulang-tulang pendengar atau disebut dengan. Selanjutnya kita akan membahas rongga yang terdapat dalam tubuh. Yang pertama ada cavum thoracis. Cavum thoracis yaitu rongga dada. Rongga dada ini isinya meliputi paru-paru, pulmo, jantung, kardio, pembuluh darah aorta, pembuluh darah vena cava, arteri dan vena pulmonalis, trakea, bronkus, dan esophagus. Yang kedua ada cavum abdomen atau rongga perut. Rongga perut ini isinya meliputi lambung, gaster, usus halus, usus besar, kelenjar pankreas, hati atau hepar, limfa atau urin, dan yang terakhir ada ginjal atau renal. Yang ketiga ada cavum pelvis atau rongga panggul. Rongga panggul ini isinya meliputi kantung kemih atau vesika urania, rektum. Pada laki-laki terdapat kelenjar prostat, pada wanita terdapat uterus atau rahim, dan indung telur atau ovarium.